Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus. Mantap. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengatasi pelanggan yang berhutang, atau tepatnya pembeli yang suka berhutang. Simak video selengkapnya. Your friend, be honest to your friend, be kind to your friend. Video ini saya tujukan bagi Anda yang mau memulai usaha toko sembako, atau yang baru saja memulai, atau mungkin sudah berjalan dan butuh untuk sharing-sharing pengalaman. Nah, video ini tepat untuk Anda. Perlu diketahui bahwa salah satu sebab usaha bisa bangkrut dan bisa tidak berkembang. Tidak berkembangnya karena barang-barang itu tidak bisa diputar uangnya untuk kulaan lagi. Dan bangkrutnya adalah karena barang-barang itu habis. Yaitu apa? Dihutang. Maka ada cara-cara yang harus kita lakukan dengan cerdas agar supaya pembeli itu tidak berhutang di toko kita. Sebetulnya dilihat dari background-nya, pembeli itu macam-macam karakternya. Salah satunya adalah pembeli yang biasa berhutang. Dan biasanya dia itu tidak berhutang di toko kita saja, tapi di toko-toko lain pun dia juga berhutang. Dan ditilik dari suatu kebutuhan bahwa yang dihutang barang-barangnya itu bukan untuk kebutuhan hidup, akan tapi untuk gaya hidup. Kalau hutangnya untuk kebutuhan hidup, bisa dilihat yang dihutang itu adalah kebutuhan pokok, misalnya beras, garam, atau mungkin micin, Ajinomoto, atau limon, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan pokok. Dan kebanyakan yang dihutang bukan bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari, tapi untuk gaya hidup. Misalnya pulsa. Nah, pulsa ini sering orang itu hutang. Kemudian ada lagi rokok. Nah, rokok itu juga barang yang rentan untuk dihutang. Ada lagi jajan atau snack, itu sering sekali orang menghutang. Nah, barang-barang ini sebetulnya bukan untuk kebutuhan dia untuk bertahan hidup, tapi karena untuk gaya hidupnya. Maka kita harus cerdas di dalam istilahnya menangani konsumen semacam ini. Dan mereka itu macam-macam caranya. Yang pertama, biasanya ada pembeli yang berhutang secara terang-terangan. Jadi di awal itu langsung, Mbak atau Mas, aku hutang ya, gitu. Dia tidak malu-malu untuk berhutang. Kemudian yang kedua, dia beli tapi duitnya kurang. Lah kurangannya itu dia hutang. Terkadang kurangannya sedikit, ada juga kurangannya banyak daripada uang yang dibeli. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dia punya janji-janji. Mas atau Mbak, aku utang dulu ya, besok aku gajian. Padahal kita tunggu besok dia tidak datang. Kita tunggu 2 hari tidak datang, sampai seminggu dia ngilang. Kemudian ada lagi. Jadi dia datang, sudah kita layani beli apa, barangnya sudah kita total, ternyata dia pura-pura uangnya ketinggalan. Nah, ada juga seperti itu, tapi itu hanya trik saja, alasan mereka saja ya. Ada yang pertama tadi terang-terangan berhutang dengan angkuhnya, sudah hutang angkuh ya, gitu. Kemudian yang kedua, hutang tapi uangnya kurang, itu pun termasuk hutang juga. Kemudian yang ketiga, hutang dengan janji waktu. Nah, ternyata waktu yang dia janjikan tidak sesuai dengan yang dia ucapkan. Nah, keempat, triknya pura-pura uangnya ketinggalan. Nah, ini pun termasuk trik mereka. Maka kita harus punya cara yang cerdas untuk mengatasi pelanggan-pelanggan semacam ini. Nah, apa saja triknya? Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
yang perlu kami sharingkan untuk Anda semua. Cara yang pertama yaitu batasi jumlah hutang. Begini, misalnya kita punya usaha toko sembako, kemudian ada yang berhutang, maka kita bisa menerapkan pembatasan hutang. Misalnya maksimal 10.000. Kalau di atas 10.000 sudah jangan dihutangi lagi, kecuali dia sudah nyaur atau mengalihkan uang yang 10.000 itu. Atau mungkin jumlah nominal yang lebih kecil, misalnya 5.000 atau bahkan 2.000 juga nggak masalah. Ini demi keberlangsungan usaha yang kita kelola. Kenapa demikian? Kalau banyak barang yang dihutang, misalnya ada 10 aja yang berhutang, 10.000 kali 10 sudah 100.000. Nah, 100.000 itu banyak sekali untuk muter barang dagangan. Jangan sepelekan uang 10.000, 10.000 kali 10, akhirnya 100 ribuan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu di awal-awal, ya, di awal-awal kita buka toko sembako, jangan sampai menghutangi satu orang pun. Nah, ini perlu karena jika satu orang dihutangi, dia cerita ke tetangganya atau saudaranya atau orang lain, oh di situ loh bisa dihutangi. Nah, maka akan getuk tular bahwa oh di sana mudah untuk dihutang, ayo kita hutang di sana. Jangan sampai satu orang pun dari awal ketika membuka toko sembako kita menghutangi konsumen atau pembeli. Kemudian yang ketiga adalah menolak dengan bahasa yang lembut. Nah, misalnya, Mas, Mbak, aku utang ya. Kalau Jawa, ngapunten, mboten saged, nek utang, harus cash, tetah cash. Jadi dengan bahasa, saya tidak menyarankan adanya tulisan tidak menghutangi. Nah, saya tidak menyarankan, itu bahasa yang menurut saya kasar. Tulisan yang ada dipajang atau ditempelkan itu. Kita pakai bahasa lisan dengan nada yang rendah, yang lembut, dengan bahasa yang baik. Kalau dia berpikir, maka oh iya, berarti di sini tidak bisa berhutang. Dengan bahasa-bahasa saja yang baik. Pangapunten Pak, Bu, tidak bisa dihutangi barang-barang kami. Tidak usah kasar, enggak boleh. Ayo. Nah, intinya kan sama. Ketika kita menyampaikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut, dan dia mengerti, ya sudah. Nah, dia tidak akan melawan. Kan kita yang punya. Masa dia maksa? Kan nggak mungkin. Nah, itu pun kalau dia memaksa, kita terus tolak. Misalnya, masuk Mas, Mbak, nggak bisa utang. Ngapunten buat muter, nggak bisa dihutangi. Seperti itu. Kita harus apa ya, pede dengan apa yang kita jual, dan barang kita jual itu penting semua, nggak bisa dihutang. Seperti itu. Kemudian yang keempat, caranya adalah kita harus siap mental. Jangan malu dan jangan takut walaupun yang berhutang itu usianya lebih tua daripada kita. Kita harus siap untuk mengatakan tidak bisa kepada siapapun. Nah, ketika yang menjaga itu bukan hanya kita ya, hanya ada keluarga kita yang lain, kita harus beritahu bahwa semuanya siapapun tidak boleh berhutang. Atas rekomendasi siapapun nggak boleh hutang. Ya, gitu. Ya bisa fatal akibatnya kalau barang-barang yang kita jual itu banyak yang dihutang. Ini hanya sekedar contoh cerita sedikit. Jadi kami di awal-awal buka toko sembako itu banyak memang yang berhutang. Ada yang hutang pulsa, ada yang hutang rokok, ada hutang jajan, snack. Semuanya itu kita catat. Nama barangnya apa, kemudian tanggal berapa, nominalnya, totalnya berapa kita catat. Kemudian barang-barang kita itu sedikit kok habis gitu. Lalu kita mau kulaan
uangnya nggak ada. Kami total ternyata ada sekitar 1.600.000 yang dihutang oleh konsumen. Nah, kemudian kita pakai cara, kita WA satu-satu, kebetulan kita yang punya nomor WA-nya ya kita WA, yang nggak punya ya pas dia beli kita ingatkan. Kita WA hampir semuanya, reaksinya di luar dugaan. Ada yang langsung, oh iya, lupa, alasan lupa, sungkan paling, lupa, lalu dia bayar semuanya. Ada yang pura-pura lupa. Ada yang dengan janji waktu, gak bisa sekarang, beberapa hari lagi. Dan yang lucu, ada yang berhutang tapi dia tidak merasa berhutang. Padahal kita punya catatannya, ada catatannya itu. Di buku, kita punya buku khusus hutang waktu itu. Dia malah marah-marah. Kita ingatkan, sampai punya hutang sekian, tidak bisa hutang lagi. Catatan ini ada, barangnya apa, nominalnya berapa, totalnya berapa. Dia malah marah-marah, tidak terima. Katanya tidak pernah berhutang barang-barang itu. Aneh. Nah itu adalah risikonya. Jadi ya kita ikhlaskan saja, kita ikhlaskan. Yes. Habis itu nggak boleh dia berhutang lagi. Alhamdulillahnya sekarang catatan hutang itu nggak ada. Buku hutang itu nggak ada di kami, toko kami. Karena kita menerapkan ketegasan. Tidak boleh dihutang seperti itu. Ya ada sih paling 1-2 saja. Itu pun nominalnya nggak lebih dari 10.000 kalau di total. Jadi kita sangat hati-hati sekali dengan orang-orang yang berkarakter berhutang itu. Kita hati-hati. Lama-kelamaan kan tahu siapa pembeli ini, karakternya bagaimana. Lama-lama tahu. Kalau nggak tahu misalnya dari awal ya kita bisa tanya ke tetangganya atau ke keluarga kita. Ini karakternya bagaimana. Lebih baik, nah ini konsekuensi ya, lebih baik kita kehilangan pelanggan yang suka berhutang. Karena ini masalah ini. Daripada kita punya pelanggan yang bermasalah, lebih baik tidak punya pelanggan seperti itu. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya dia tidak beli di toko kita aja. Dan itu lebih baik, lebih aman untuk berkembangnya toko sembako kita. Mohon maaf, ini khusus untuk di toko sembako ya. Kalau di usaha-usaha yang lain, saya kurang tahu, tapi ini hanya sekedar sharing pengalaman. Jika ini bermanfaat, ya alhamdulillah. Tapi kalau ada salah-salah kata, salah-salah persepsi, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sharing dari kami, semoga bermanfaat bagi Anda yang mau membuka usaha toko sembako atau sudah memulai atau baru memulai ingin terus berkembang dan sama-sama sharing, tulis komen jika video ini menarik atau mungkin ada kekurangan, kami dengan senang hati menerima saran dan kritikannya. Demikian, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.